Ya, hari ini kita akan mulai materi perkuliahan dengan topik 6 yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Untuk saat ini dipresentasikan oleh kelompok. Ada kelompoknya ya Mbak ya? Ada Ibu. Oh, boleh. Ya, kalau begitu dipresentasikan Mbak, biar waktunya enggak terpotong karena ini Zoom ya, waktunya 40. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan bab tentang kebijakan fiskal dan moneter. Untuk materi yang pertama yaitu slide-nya bisa diganti. Untuk materi yang pertama yaitu definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, fiskal itu sendiri fiskal digunakan untuk menjelaskan bahwa pendapatan negara yang dikumpulkan dari masyarakat kemudian akan digunakan kembali atau dikeluarkan guna untuk program-program atau menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi maupun perekonomian, serta digunakan juga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Kemudian kebijakan fiskal ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal kuantitatif, yaitu berhubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan fiskal kualitatif, yaitu berhubungan dengan peningkatan jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi. Kemudian Mbak, yang slide selanjutnya. Kemudian yang B yaitu macam-macam kebijakan fiskal. Ada 3 macam, yaitu pembiayaan fungsional atau functional finance, kemudian pengelolaan anggaran atau the managed budget approach, dan kemudian yang ketiga stabilisasi anggaran otomatisasi atau the establishing budget. Untuk yang pertama pembiayaan fungsional atau functional finance, di mana artinya yaitu kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mempertimbangkan anggaran pembelanjaan pemerintah dari berbagai macam akibat yang ditimbulkan secara tidak langsung terhadap pendapatan nasional suatu negara. Dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan volume kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi untuk pembiayaan fungsional ini digunakan untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah pengangguran seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan anggaran atau the managed budget approach, di mana artinya yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berfungsi untuk mengatur jalannya anggaran pemerintah yang meliputi hutang dan perpajakan hingga tercapainya kestabilan dalam ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu stabilisasi anggaran otomatis atau the stabilization budget, yaitu upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki oleh negara. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan. Terima kasih. Dikenalkan namanya ya Mbak ya. Yang pertama siapa, yang kedua? Gimana Ibu? Yang presentasi yang pertama namanya siapa ya tadi? Mbak? Aku Nurulisa Ibu. Bisa ditulis di chat aja ya, Kak dengar ini ya. Iya baik Bu. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini
dibagi menjadi 4, yaitu anggaran defisit atau bisa disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua adalah anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Dan yang ketiga yaitu anggaran berimbang. Dan yang keempat, anggaran dinamis. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah mencapai stabilitas perekonomian. Yang kedua, mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Yang ketiga, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas dan menciptakan lapangan kerja. Kelima, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan. Yang terakhir adalah menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu 4 sektor kebijakan fiskal. Jadi fiskal ini dibagi menjadi 4 sektor kebijakan. Yang pertama, sektor rumah tangga atau bisa disingkat RTK, di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain dari perusahaan. Mungkin kalian asing dengan kata-kata dividen. Dividen di sini yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua, sektor pemerintahan. Pemerintahan menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan dan untuk hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada, jadi tidak semena-mena. Yang ketiga yaitu sektor perusahaan. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsikan oleh masyarakat dan memberikan penghasilan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, dan bunga. Yang terakhir yaitu yang keempat, sektor dunia internasional atau luar negeri, di mana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Sedangkan untuk hubungan dengan perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga, atau dengan kata lain inflasi terkontrol. Macam-macam kebijakan moneter, yaitu ada 2, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Oke, yang H, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, open market operation. Jadi itu pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua adalah fasilitas diskonto, discount rate.
yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank yang meminjam ke bank sentral. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah yang beredar. Yang keempat, imbauan moral persuasion. Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, stabilitas ekonomi. Stabilitas harga menjadi fokus pada beberapa negara. Dengan demikian, harapan akan adanya welfare atau kesejahteraan bagi semua pihak dapat tercipta. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Jadi mekanisme kesempatan kerja itu gini, dengan menurunnya suku bunga agar pengusaha atau wirausaha sehingga dapat mudah mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha sehingga terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga adalah kestabilan harga. Yang keempat adalah neraca pembayaran internasional. Jadi sekian tentang presentasi dari kami mengenai kebijakan moneter. Mungkin ada salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibuka sesi pertanyaan, Mbak. Halo. Pertanyaan. Teman-teman mungkin ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Silakan. Kita diskusi ya. Silakan. Baik, Bu. Sudah paham ya? Alhamdulillah sudah paham ya. Kalau Zoom lagi atau Google Meeting ya, untuk mas-masnya itu atau itu yang pakai kaos itu jangan pakai kaos ya, pakai hem ya. Halo? Dengar Mbak? Halo? Iya Bu, mohon maaf. Iya. Ini kan direkod Mas. Bu. Ini direkod loh ya, nanti masuk YouTube ini nanti. Ya Bu, maaf. Jangan Ya, pakai Bu, kaos maaf. oblong ya. Nggak tahu Bu, Mas Yan. Ini perkuliahan ya. Karena kalau kuliah itu nggak boleh pakai kaos oblong apalagi Zoom ya. Ya. Ada pertanyaan silakan. Yang pakai kaos-kaos itu ya. Tadi ada yang di warkop ya kuliahnya. Silakan ada pertanyaan. Sudah paham ya? Intinya apa? Kalau misalnya kebijakan fiskal dan moneter itu intinya mengenai apa? Intinya mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang emang tujuannya untuk kemakmuran rakyat ya Bu. Kemakmuran rakyat. Dan juga yang lain. Intinya apa kebijakan fiskal dan moneter itu? Yang berhubungan dengan apa kalau kebijakan fiskal dan moneter? Kesejahteraan. Ayo Masnya. Ini jumlahnya berapa mahasiswanya? 42? Caranya ya? Sekitar 48 Ibu. 48 ya? Iya. Ini 42 ya yang di sini. Yang ikut Zoom 42 ya. Silakan. Ayo Mas, Mbak, kesimpulannya apa mengenai apa itu kebijakan fiskal dan moneter? Bisa lihat tadi ya. Halo. Ya? Mas.
Ayo, Mas Faisal, Mas Ilham, Adi, Desta. Ayo, Mas Ilham. Acep Gina, ayo. Mas Bagas. Silakan. Kesimpulannya. Halo? Oke. Habis ya? Waktunya habis, Mbak ya? Halo? Berapa menit? Zoom-nya berapa menit ya? 40 menit, Bu. Masih bisa recording. Berapa nih? Tapi ini Masih sepertinya bisa. masih Dapat Mau bonus. habis ya? Besok kalau itu kita pakai Google Meet aja ya. iya, Bu. Google Meeting ya. Bentar. Jadi kesimpulannya untuk kebijakan fiskal dan moneter ya. Kalau kebijakan fiskal itu berhubungan dengan peraturan ya. Peraturan mengenai data perpajakan ya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang moneter itu mengenai keuangan. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada hubungannya misalnya di TV, oh ini kebijakan fiskal. Berarti kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membuat suatu peraturan atau undang-undang. Ya, itu kebijakan fiskal. Sedangkan kalau kebijakan moneter yaitu kebijakan yang berhubungan dengan uang. Ya, itu saja ya. Kesimpulannya seperti itu. Karena kalau Zoom ini 40 menit, jadi nggak bisa bebas ya. Untuk minggu depan, kita pakai Google Meeting, atau kita pakai PPT aja. Recordingnya dimatikan aja Mbak kalau habis. Cukup.